Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati dua pemateri yang sangat terinspirasi pada kesempatan kali ini melalui virtual dan juga teman-teman yang mungkin mengikuti dalam offline kali ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah aliraskan bagi baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang pada kesempatan kali ini melalui via virtual, di samping kanan kiri saya sudah ada dua narasumber. Yang pertama ada Gus Robert Alvaroh SH, Ketua Umum Pondok Pesantren Al Usmuni Ternate Sumeneb. Nah, kebetulan senang sekali pada kesempatan kali ini saya bersama rombongan Majelis Maulana Arabi bisa hadir di Pondok Pesantren Al Usmuni Ternate. Dan juga narasumber yang kedua ada Mas Hairianto MAG, lulusan Magister Filsafat UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan mendalami tasawuf saintik Islam. Jadi teman-teman mahasiswa Jogja, pada kesempatan kali ini ada mahasiswa Jogja. Di samping kanan saya ada Ketua Umum Pondok Pesantren Al Usmuni. Barangkali ada teman-teman dari santri Al Usmuni. Sekarang kita bincang-bincang masalah reformasi substansial ijtihad pada ilmu usul fiqh. Pemateri pertama Gus Robert Alvaroh SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang pada malam hari ini berkenan untuk silaturahim di pesantren kami di Pondok Pesantren Al Usmuni Ternate. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh salah seorang pengurus Pondok Pesantren Al Usmuni menginformasikan katanya akan hadir teman-teman dari Desa Poteran, ya, Kecamatan Talango, ya, Kabupaten Sumeneb, untuk sekedar bincang-bincang di pesantren kami. Saya ingin mengucapkan selamat datang dan senang sekali atas kehadiran sahabat-sahabat dari Majelis Maulana Arabi. Kegiatan ini, silaturahim ini menjadi salah satu bentuk tadarus kita. Setelah tadi mungkin kita sudah melaksanakan tadarus Al-Quran, kemudian kami di sini juga bersama-sama dengan santri melakukan hotmil kutub yang merupakan tradisi di Pondok Pesantren Al Usmuni setiap bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini berbahagia sekali kami bisa berbincang-bincang santai dengan sahabat-sahabat sekalian terkait dengan dengan tema ini, ya. Saya secara umum memiliki pengertian ketika disodorkan terkait dengan tema. Jadi dari pamflet yang disampaikan kepada saya melalui WA terkait dengan masalah ijtihad, ya, mengenai ijtihad di dalam melakukan aplikasi khususnya pada istinbatul ahkam, di dalam melakukan aplikasi istinbatul ahkam kekinian. Jadi saya teringat beberapa tahun yang silam, sejak tahun 2000, kisaran tahun 2000 sampai tahun 2003 itu memang sempat menyeruak di beberapa institusi pondok pesantren dan lembaga pendidikan tinggi Islam, khususnya keagamaan,
adanya satu rumusan baru terkait dengan tajdid usul fikih. Jadi sejak di dekade tahun sekitar 2000 sampai 2003. Dan sampai hari ini tahun 2021, apa yang menjadi suatu wacana pemikiran pada saat itu hingga kini saya masih belum melihat signifikansi progres apa yang sudah ditetapkan, baik itu sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri ataupun perkembangan keilmuan di dalam usul fikih. Dalam artian bahwa apa yang menjadi konsensus para ulama terdahulu dan itu menjadi suatu pengkajian oleh ulama-ulama selanjutnya, banyak dari karangan-karangan dari kitab-kitab mu'asyiroh yang kontemporer itu hanya memberikan suatu pemahaman-pemahaman yang lebih simpel, memberikan contoh-contoh yang lebih simpel, tetapi tidak jauh dari pola atau rumusan pemikiran yang sudah dikonsensuskan oleh para ulama, baik itu oleh para ulama fikih ataupun para ulama usul fikih. Walaupun kita lihat di dalam suatu kesempatan kita kalau coba membuka ya di dalam turos-turos yang kitab-kitab mu'asyiroh, itu bentuk formulasi dan rumusannya sama, hanya lebih mudah di dalam memberikan contoh-contoh. Jadi lebih kepada simplifikasi. Dan di pesantren kami ini tahun ini setelah sholat tarawih tadi, mulai dari tanggal 5 Ramadan kemarin sampai malam ini kita mengaji kitab. Salah satunya adalah Al-Madkhal fi Qawaidil Fiqhil Kulliyah, merupakan kitab mu'asyiroh yang juga di dalamnya banyak pengembangan-pengembangan yang bersifat contoh. Jadi pengembangannya hanya bersifat contoh. Taruhlah contoh misalnya, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab klasik ya, itu misalnya dalam contoh jual beli, atau di dalam contoh pinjam meminjam, itu tidak menemukan contoh-contoh misalnya seperti sayyarah, seperti mobil. Kemudian dengan bahasa-bahasa yang lebih simpel, yang lebih sederhana, itu kemudian dirumuskan menjadi suatu kajian yang menarik. Jadi intinya saya dalam kapasitas mempelajari selama ini, dan kajian kami juga di pesantren ini, sementara ini yang terkait dengan masalah reformulasi ijtihad dalam suatu perkembangan misalnya di dalam usul fikih, itu tidak terlalu banyak bergeser dari konsensus dan rumusan yang sudah ada. Jadi misalnya kalau kita lihat dari masadirut tasriknya itu mulai dari yang muttafaq alaih, kemudian ada yang mukhtalaf alaih. Yang muttafaq alaih ada sekian, ada yang mengatakan yang kita rumuskan secara bersama-sama biasanya 4. Ada perkembangan beberapa yang juga masuk di dalam muttafaq alaih, misalnya ada yang mengatakan sekitar 16, ada yang sampai 22. Itu tergantung dari sudut pandang mana melihat masadir itu. Jadi
melihat masyadirut tasrih itu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan eh, kajian kita selama ini di dalam usul fikih, rumusan-rumusan yang untuk membuat suatu rumusan baru itu tidak pernah ada. Taruhlah contoh misalnya dalam bab istihsan misalnya. Dalam bab istihsan ya konsepnya tetap sama, hanya nanti penerapan contohnya yang berbeda. Satu itu. Kemudian misalnya terkait dengan amalu ahlil Madinah sebagai salah satu dari masadir dari sumber hukum di dalam usul fikih misalnya, di dalam fikih. Itu juga sama, ya amalu ahlil Madinah ya amalu ahlil Madinah. Jadi konsepnya tidak terlalu bergeser jauh. Kemudian ada juga yang muhtalaf alaih misalnya syar'u man qablana. Jadi syariat-syariat para nabi, para utusan, umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga tidak terlalu bergeser. Taruhlah contoh, saya sering memberikan ilustrasi seperti ini. Apakah bisa kemudian syar'u man qablana itu, syariat umat terdahulu itu berlaku pada masa umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Apakah ini kemudian dia bisa berlaku? Bukankah syariat Nabi Muhammad itu sudah merupakan syariat yang sempurna, yang sudah menyempurnakan? Tidak apa-apa, ditaruh di sana aja teman-teman saja. Ini kalau dikasih jajan nanti kita jajan, tidak bincang-bincang. Jangan santai aja ya. Jadi taruhlah misalnya contohnya syar'u man qablana. Saya mengilustrasikan seperti ini. Ada misalnya suatu pertanyaan ya, walaupun ini pertanyaan yang yang radik ya, yang bersifat mendasar, yang mendasar. Misalnya contohnya ini kan sekarang kita lagi di tengah pandemi ya, pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19. Misalnya ada suatu peristiwa yang kemudian tiba-tiba membinasakan seluruh umat manusia. Umat manusia itu tinggal 2, saudara, kakak, adik misalnya. Itu yang selamat dari suatu peristiwa. Apakah kemudian syar'u man qablana itu bisa kembali lagi? Bagaimana kita ketahui syariat pada masa Nabi Adam alaihissalam itu kan tidak mungkin nikah dengan orang lain. Umatnya Nabi Adam ya keluarganya itu kan. Jadi Nabi Adam sama Ibu Hawa punya anak. Setiap melahirkan anak itu pasti kembar, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Akhirnya syariat yang terjadi adalah ketika laki-laki dan perempuan itu lahir, kemudian laki-laki dan perempuan itu lahir, ada hukum di situ. Nah, hukumnya tidak boleh mengawini yang pada proses kelahiran yang sama, tetapi harus pada proses kelahiran yang berbeda. Nah, kemudian muncul pertanyaan ketika ada peristiwa yang radik yang kemudian membinasakan. Ini ilustrasi saja, ilustrasi ringan. Karena memang di dalam fikih harus mengilustrasikan seperti ini kan. Apakah itu kemudian bisa? Nah, disinilah lalu kemudian kenapa kok ada syar'u man qablana. Walaupun para ulama sebenarnya sepakat bahwa syar'u man qablana itu adalah syariat yang masih diberlakukan di masa di dalam syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti kita saksikan bersama-sama, seperti contoh puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum kan seperti itu. Kemudian kita tahu juga ada ibadah haji. Ibadah haji juga merupakan suatu proses ibadah yang lahir dari adanya suatu akar historis ya. Jadi ada jejak sejarahnya ketika pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai pada hari raya Idul Kurban. Kemudian juga ada beberapa ibadah-ibadah yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu yang
memiliki akar sejarah dari para nabi yang sebelumnya. Jadi rumusan-rumusan tersebut sampai sekarang masih tetap. Jadi tidak ada pergeseran, tidak ada perubahan, karena sebagaimana kita ketahui di dalam hukum Islam, baik itu nanti di dalam kajian fikih, qawaid ataupun di dalam usul, itu yang ada itu adalah melalui proses pengembangan-pengembangan. Jadi para ulama zaman ini ada, kalau kita baca literatur kitab-kitab kontemporer, itu lebih kepada pengembangan bagaimana menghadirkan rumusan yang sulit di dalam kitab-kitab turos, di dalam kitab-kitab klasik, itu menjadi sesuatu yang gampang untuk dibaca pada hari ini. Kan agak kesulitan, kalau boleh saya mengatakan sangat sulit ya, sangat sulit. Di era sekarang yang mau melakukan kajian usul fikih ala lubil usul misalnya, syarahnya Ghayatul Usul, itu agak jarang sudah yang melakukan kajian. Bagaimana mengkombinasikan misalnya fal amru jauhariyun, itu mau diartikan apa gitu ya. Terus belum lagi kita membicarakan terkait masalah memahami kitab Jam'ul Jawami, yang baca aja jarang juga sekarang. Apalagi yang mau melakukan kajian. Ya, oleh karena itu maka beberapa ulama kontemporer, termasuk salah satunya Kiai Sahal Mahfud, itu mengarang salah satu kitab syarah dari Ghayatul Usul. Kita bisa lihat ya. Jadi untuk mempermudah dalam memahami. Toh itu juga tidak mengurangi keberhasilan ulama-ulama sekarang di dalam melakukan suatu upaya memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada kita, khususnya para pencari ilmu, jadi dari yang barang yang keras, barang yang sulit, usul fikih, qawaid itu kan terlihat sulit gitu ya. Ini mau dimasukkan mana? Ini tatbiknya bagaimana? Penerapannya bagaimana? Belum lagi kita berbicara tentang masalikul illah, ada tahqiqul manat, ada tangkihul manat. Ini sulit semuanya untuk dilakukan tatbiknya, penerapannya. Lalu ulama-ulama sekarang datang menggambarkan dengan sesuatu, mentasawurkan sesuatu yang lebih mudah. Sehingga dari itu kita bisa mempelajari dengan mudah. Jadi itu kira-kira Mas, jadi dari tema pada malam hari ini ya. Jadi apalagi kalau kita lihat ini masalah ijtihad juga ya, salah satu yang menjadi rumusan. Kalau tadi kan secara makro. Kalau misalnya ijtihad, kita ada salah satu kaidah kan, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Jadi jurisprudensi para hakim itu tidak bisa dihapuskan dengan putusan hakim selanjutnya. Oleh karena itu maka di dalam hukum positif kita kan juga dikenal dengan adanya salah satu sumber hukum itu adalah jurisprudensi. Jadi kalau kita lihat putusan hakim yang pada masa lalu itu bisa menjadi dasar bagaimana membangun suatu putusan bagi hakim-hakim setelahnya. Nah, oleh karena itu maka muncul apa yang dikatakan dissenting opinion ya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi kita akan melihat ada dissenting opinion. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi misalnya terkait dengan batas usia anak sampai umur berapa misalnya. Itu ada perbedaan. Salah satu hakim konstitusi Prof. Maria itu memberikan batasan yang berbeda. Nah, jadi menurut hemat saya bahwa tatbik usul fikih itu masih berjalan sesuai dengan konsensus para ulama, rumusannya masih tetap.
hanya mungkin pada beberapa penerapan kasus-kasusnya saja, perkembangannya saja. Dan kalau di dalam literasinya, kitab-kitab usul fikih yang ada, qawaid yang ada itu rumusannya tetap, namun hanya dia memberikan pengertian dan pemahaman yang lebih ringan. Jadi sesuatu yang rumit itu menjadi gampang. Saya ingat ini Mas, dulu waktu awal-awal mondok ya di pesantren itu, saya kesulitan untuk belajar mengenai nahu dan sorof. Itu saya kesulitan betul. Kenapa? Karena kita yang sehari-hari terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa daerah, kemudian tiba-tiba dihadapkan dengan mempelajari bahasa Arab. Jadi al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i, kan seperti itu kan. Apa itu kalam? Padahal kalam ya ngomong-ngomongan seperti ini, itu kalam itu. Nah, tetapi yang sulit itu ketika kita membaca kitab-kitab turos, sulit tiba-tiba datang salah satu teman, salah satu senior, dia bawa semacam suatu ringkasan kalau tidak salah judulnya Al-Mujallid bin Nahwi kalau tidak salah. Jadi sistematika nahwu yang berbentuk seperti kalau kita lihat kayak struktur organisasi gitu ya. Struktur organisasi. Jadi ada apa namanya? Ada garis-garisnya gitu ya. Jadi apa istilahnya itu? Skema, ada skemanya. Nah, dari situ kemudian kita bisa melihat, jadi semacam kompas lah. Semacam kompas, semacam peta. Oh, jadi kita bisa melihat. Jadi patokannya di situ. Nah, jadi kalau hemat saya, ulama-ulama sekarang itu di dalam menyajikan kitab-kitab usul fikih, qawaid, kemudian juga kitab-kitab fikih, itu lebih kepada menyajikan hal-hal yang seperti itu. Jadi yang tersistematis, yang lebih masuk pada memberikan pengertian, pemahaman yang lebih baik, yang lebih mudah, sehingga kita bisa melakukan hal tersebut. Jadi menjadi gampang gitu. Barang yang sulit tiba-tiba kita menjadi gampang. Jadi saya kira demikian untuk paparan saya yang pertama. Jadi monggo untuk dilanjutkan. Terima kasih. Untuk teman-teman yang menyaksikan secara virtual, semisal ada pertanyaan, bisa di chat di kolom komentar. Terserah mau disampaikan ke pemateri pertama ataupun pemateri kedua. Dan tentunya pada sesi terakhir kita akan tanya-tanya karena ada hubungan yang kurang sinkron kalau pemateri pertama menjelaskan tentang usul fiqh, tentang kajian kitab-kitab klasik. Ini berbeda arah dengan saya yang selalu membaca kertas putih, dalam artian membaca teori-teori Keynes, membaca teori-teori ekonomi, tapi sekarang cukup ada ilmu banyak yang sekiranya bisa dikalilah dari pemateri yang sudah menyampaikan pemaparan secara subjektif. Nah, dan tentunya masih ada pemateri kedua, ya, pembina Majelis Maulana Arabi di Sumeneb, di Kabupaten Sumeneb, Mas Hairyanto.